Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini Ustaz, kan ini ada pertanyaan sedikit ganjal nih. Jadi kan dulu selama di kampus kan ikut kegiatan mahasiswa. Cuman kalau pas lagi waktu azan itu kita terus gitu. Terus berulang-ulang ngelanjutin gitu. Sampai tiba waktu sholat Melanjutkan berikutnya. aktivitasnya Iya. tadi. Jadi ikut terus gitu karena Nggak keasikan. sholat berarti? Ya nggak sholat. Kadang ada yang sholat pas lupa aja atau mepet gitu waktunya. Itu gimana ya kira-kira? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Pertama, yang harus kita pahami bahwasanya sholat itu hukumnya wajib. Hukumnya wajib bagi setiap individu kaum muslimin yang sudah balik, baik dalam keadaan sehat atau sakit. Kalau sakit nggak mampu berdiri, duduk. Kata Nabi, sholli qa'iman fa in lam tastati fa qa'idan. Kalau nggak mampu diri, duduk. Kalau nggak mampu duduk, fa ala janbin. Kalau nggak mampu duduk, maka dia berbaring. Lagi safar, dia wajib sholat. Apalagi mukim, kan begitu. Lagi aman, dia wajib sholat. Lagi perang, wajib sholat. Lagi perang aja, mon. Iya. Datang waktu sholat, dia mesti mengerjakan sholat. Lagi-lagi aman, kayak kita sekarang. Karena sih di situ sih waktunya santai-santai aja sebenarnya kita. Cuma karena asik ngobrolnya itu kayak takut ketinggalan cerita gitu. Akhirnya lalai. Terus ketika azan masuk, nggak sholat, sampai masuk waktu sholat berikutnya nggak sholat lagi. Allah musta'an. Ini sebenarnya permasalahan yang nggak cuma terjadi di kampusnya Remon, tapi juga terjadi di hampir semua lini lapisan masyarakat. Semisal di perkantoran, perniagaan, terlebih lagi pasar, ya, dan yang lainnya, memang kebanyakan kaum muslimin lalai di situ. Ya, ada yang mereka mungkin sholat, alhamdulillah ada yang tepat waktu, ini kita apresiasi. Ada yang mengakhirkan karena menyepelekan waktunya. Ada yang memang sama sekali nggak sholat. Dan yang nggak sholat ini mungkin menurut Raymond gimana? Lebih banyak yang nggak sholat apa yang sholat? Kayaknya lebih banyak yang nggak sholat. Yang nggak sholat. Misalnya, dari mana kita bisa dapetin kesimpulan itu? Dari survei aja, misalkan di masjid. Ketika adzan berkumandang, pria yang ada di satu lingkungan dekat masjid itu misalkan 100. Ada 100. Pas adzan berkumandang, yang hadir nyampe 100 nggak? Nggak. 50%-nya, Mon? Nggak. 25%? Kurang juga. Kurang juga. Berarti ini masalah ada di mana-mana ini. Ya, kalau mereka taruhlah nggak ke masjid, tapi sholat di tempat mereka, di rumah atau di mana. Itu ya, walaupun di situ ada kekurangan, tetapi lebih selamat dibandingkan yang nggak sholat. Tapi tetap ada kekurangan. Nah, tetapi permasalahannya mereka tetap duduk di tempat di situ, duduk di kafe, nongkrong, nonton bola, sampai waktu sholat berikutnya. Berarti dipastikan mereka tidak sholat. Kan begitu, Mon? Nah, gimana nih hukumnya? Allah musta'an. Sholat adalah kewajiban yang paling besar setelah kewajiban setiap manusia untuk bertauhid kepada Allah. Setelah kita bertauhid kepada Allah, mengesahkan Allah dalam ibadah, maka yang wajib harus kita tunaikan adalah sholat. Makanya kata Nabi SAW, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Ya, aku diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Wa yuqimus shalah, hingga mereka menegakkan salat. Rukun Islam itu yang kedua apa, Man? Menegakkan salat. Bunyal Islam ala khamsin. Islam dibangun di atas 5 dasar. Dalam hadis Jibril juga ketika ditanya apa itu Islam, kata Nabi SAW, al-Islam an tashhada an la ilaha illallah. Ya, engkau bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah wa tuqimas shalah. Yang kedua, engkau menegakkan salat. Penting banget ya. Penting banget. Kalau nggak dikerjakan, para ulama menjelaskan hukumnya. Ada 2 pendapat para ulama. Yang pertama yaitu pendapat Hanabilah, ulama mazhab Hanbali, dan sebagian Syafi'iyah, yang menyatakan orang yang nggak sholat itu kafir. Bisa kafir ya? Bisa kafir.
Iya. Berat juga. Kata Nabi SAW, al-ahdu alladhi bainana wa bainahumus shalah, faman tarakaha faqad kafara. Siapa yang meninggalkan sholat, maka dia kafir. Maka dia bisa kafir. Makanya kata Abdullah bin Syakik dari kalangan tabi'in, dia menceritakan, dia berjumpa dengan sahabat. Karena ashabu Muhammadin SAW, bahwasanya para sahabat Nabi Muhammad SAW, mereka itu la yarawna syai'an minal a'mal tarkuhu kufrun ghairu shalah. Para sahabat Rasulullah SAW, mereka tidaklah memandang suatu amal apabila amal tersebut ditinggalkan menyebabkan kekafiran, melainkan di situ hanya sholat saja. Ini bisa kafir. Kafirnya itu maksudnya gimana? Kafir keluar dari Islam. Ya kata para ulama, diantaranya ulama yang ada di negeri Saudi Arabia, yang wafat kurang lebih 20 tahun silam, Syekh Al-Utsaimin, berarti hilang semua status keislaman dia di dunia, hilang semua hak-hak dia. Hak dia sebagai muslim. Artinya kalau dia minta nasihat, kita nggak perlu nasihat. Kalau dia sakit, kita nggak perlu besuk. Ya. Kemudian apalagi kalau dia mati tidak boleh disolati. Jadi itu keliru tuh kalau ada yang menyatakan sholatlah engkau, kalau engkau nggak sholat maka engkau akan disolati. Enggak. Ya, sering banget itu. Jadi kalau sholatlah engkau, kalau engkau tidak sholat engkau tidak disolati. Ya. Ini. Maka yang tadi itu. Jadi kalau dia wafat dalam keadaan nggak sholat, maka dia tidak disolati, tidak boleh dimandikan, dikafankan. Tidak boleh dikuburkan di pemakaman kaum muslimin. Tidak boleh didoakan dengan doa rahmat dan ampunan. Tidak mewarisi. Kalau dia masih hidup, orang tuanya meninggal, dia nggak dapat warisan. Ya, kata Syekh Al-Utsaimin, kalau dia punya pasangan yang muslim atau muslimah, mesti dipisah. Tentunya setelah dia dimintai tobat. Kalau dia menolak untuk mengerjakan sholat setelah dimintai tobat, maka berlaku hukum kafir. Ya. Hukum kafir. Berikutnya madhab yang kedua yaitu madhab yang mu'tamad dalam madhab Syafi'i, menghukum mengenai hukum orang yang ninggalin salat limon. Ya, dan selainnya dari kalangan Syafi'iyah yaitu Hanafiyah, Malikiyah, madhab yang lain, bahwasanya orang yang meninggalkan salat itu enggak kafir. Tapi dalam madhab Syafi'i dikatakan orang yang enggak salat enggak kafir, tapi dibunuh oleh pemerintah muslim. Setelah diminta untuk bertobat. Dia nggak mau sholat juga, maka dia dibunuh. Sampai dibunuh, tapi tidak dikafirkan. Sebagian Syafi'iyah yang lainnya, yang dikutip oleh Abu Ishaq Asy-Syirazi di kitab beliau Al-Muhadzab, dikafirkan. Walaupun yang mu'tamad, yang jadi acuan patokan dalam madhab Syafi'i, pendapatnya yang kedua tadi, tidak dikafirkan. Intinya para ulama berselisih apakah kafir atau tidak, ini menunjukkan dahsyatnya perkara meninggalkan sholat. Jadi orang ngeremehin kayak tadi Remon cerita, mereka tetap aktivitas, gak peduli. Nah, ini menunjukkan lemahnya bahkan ketiadaan iman. Seharusnya seorang mukmin ketika mendengar azan Allah Akbar, ya, maka dia merasakan Allah Maha Besar. Maka aktivitas dia kecil, Allah Maha Besar. Makanya disunahkan kita itu untuk mengikuti apa yang diucapkan oleh muadzin ketika kita mendengar. Faqulu mithla ma yaqul. Maka ucapkanlah seperti yang si muadzin itu ucapkan. Kalau muadzin mengucapkan takbir, kita mengucapkan takbir. Dia bersyahadat, kita bersyahadat. Ya. Nah ini. Jadi perkara meninggalkan sholat ini dahsyat perkaranya. Enggak main-main. Cuma memang dulu kan karena memang lingkungannya sama-sama kayak gitu, jadi nggak ada yang saling ingetin gitu. Jadi kita asal asik ngobrolnya ya lanjut aja gitu. Sekarang kan Raymond udah tahu hukumnya. Raymond sekarang ingetin ke teman-teman. Ingetin itu ya bisa dengan ngobrol santai. Kalau nggak sanggup kita nggak enak gitu kan. Iya, karena ini senior, ini teman kita, kalau kita ingetin nanti kita disangka so alim loh katanya. Ya sudah, pinjemin buku, artikel atau rekaman kajian, potongan video pendek. Ya, di YouTube kan banyak tuh tentang hukum meninggalkan sholat. Nah, dikasih tahu ke dia. Ya, apa yang kita tahu sekarang disampaikan ke dia. Bahwasanya meninggalkan sholat hukumnya demikian ini berat. Imma kafir atau dibunuh.
Ya kalau sekarang nggak dibunuh ya karena pemerintah kita tidak menerapkan syariat Islam. Dan jangan ya berpangku kepada hukum dunia, lihat hukum akhiratnya gimana. Di akhirat nanti orang-orang neraka yang nggak sholat itu bareng orang kafir di neraka sakor. Ya, nanti ditanya penduduk neraka sakor, kenapa kalian ada di neraka sakor? Ya, masalakakum fi sakor. Apa jawab penduduk neraka sakor? Qalu lam nakum minal musallin. Kami dahulu nggak mengerjakan sholat. Makanya sholat itu adalah amal yang perdana yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna awwala ma yuhasabu bihi al-abdu yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama kali Allah akan hisab dari seorang amal hamba ini akan dihisab adalah salat. Nah, kalau salatnya baik, maka yang amal yang baik, yang lain pun baik. Tapi kalau salatnya jelek, amal yang lain pun jadi jelek. Jadi salat seperti kunci. Setelah tauhid, perkara salatnya. Jadi nggak main-main ini, Mon. Cuman memang nggak tahu dulu gimana ya gitu. Ada hukumnya bisa seberat itu. Ya, sementara mengetahui perkara wajibnya sholat itu adalah bagian dari maklum minadin bidorurah. Yaitu perkara yang mesti diketahui oleh setiap hamba. Dia tidak boleh tidak tahu hukumnya. Mengerjakan sholat itu apa. Ya, jadi kalau dikatakan saya nggak tahu, memangnya dia hidup di mana? Bareng Eskimo di kutub selatan, kutub utara. Di mana? Ya, sehingga tidak ada yang memberitahu, mengajarkan. Ya, harusnya dia paham kalau dia tinggal di lingkungan yang mayoritas kaum muslimin. Lihat di negeri-negeri barat kaum muslimin, mereka tinggal di Jerman, di Italia, di Prancis, di Amerika, di Norwegia, di Sweden. Mereka tinggal bareng orang-orang kafir. Ketika adzan berkumandang mereka sholat. Ya, terlebih lagi di masa sekarang akses informasi Islam itu mudah didapatkan. Kuota kan murah ya kita kuota murah. Remon mau tanya hukum meninggalkan sholat apa sih? Tanya dia ke Syekh Google, muncul. Jadi tahu. Sekarang mereka nggak mau tahu. Kenapa nggak mau tahu? Malas. Harusnya mereka kalau nggak tahu bertanya. Allah perintahkan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada yang tahu jika kalian tidak tahu. Ya, jadi nggak ada alasan, wah kan nggak tahu sholat itu wajib. Tidak mungkin. Kita mesti meyakini sholat itu wajib. Ini adalah bagian dari perkara yang mesti diketahui, yang tidak boleh seorang muslim pun tidak tahu. Ya, ini adalah perkara yang wajib. Begitu, Mon. Syukron Ustaz, banyak banget jadinya faedah hari ini. Afwan. Ya, semoga Allah bisa inilah. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala ya mengistimewakan kita dalam perkara sholat ini. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba Allah yang menegakkan sholat. Ya, wabillahi taufiq wa sallallahu wasallam ala nabiyina wa sayyidina Muhammadin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.